Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi, kemudian itu dirumuskan nanti dalam policy. Nah, kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, kemudian dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti, 2029. Makanya harus Anies. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda, maka ini akan kontradiktif. Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Lompatan dari mayoritas analog ke sepenuhnya digital. Cara kerja pemerintahan kita juga bertransformasi, harus bertransformasi. Pola pikir, kultur, semuanya harus berlogika digital. Tidak banjir dan tidak macet. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Why not the best? Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Tadi kan katanya bukan faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Berarti kan Tapi kan bandingin nih, oke, lintas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa. Mengapa kemudian kita, Nasdem ini memutuskan Anies? Itu sudah dikaji. Tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024 masih panjang untuk mencetak prestasi. Salam pembaharuan. Saudara, PDI Perjuangan atau PDIP merespons pernyataan politikus Nasdem Zulfan Lindan yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik. Jujur, saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius, kata Hasto kepada wartawan pada Rabu 12 Oktober 2022. Ini dengan pendekatan filsafatnya Hegel. Mantap. Ya. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem.
Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis-a-vis, diametral. Jadi secara sadar, Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut, kata Hasto. Sehingga ketika Bapak Presiden Jokowi saat ini menempatkan skala prioritas itu ada di dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian akibat dampak pandemi dan juga akibat tekanan perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina, maka seluruh partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama. Dengan demikian, dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis, sambungnya. Hasto lalu mengaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem, kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi, kemudian itu dirumuskan nanti dalam policy. Nah, kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, kemudian dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti, 2029. Makanya harus Anies. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda, maka ini akan kontradiktif. Kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan. Problematika di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi, ujarnya. Problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal strategis yang fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit, lanjut Hasto. Hasto meminta Nasdem untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan, kata dia. Mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Apa prestasi Anies Pak Gubernur Jakarta? Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Lompatan dari mayoritas analog ke sepenuhnya digital. Cara kerja pemerintahan kita juga bertransformasi, harus bertransformasi. Pola pikir, kultur, semuanya harus berlogika digital. Tidak banjir dan tidak macet. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Why not the best? Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Bullshit. Makin macet, makin gila. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Tadi kan katanya bukan faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Berarti kan tapi kan bandingin nih, kayak produktivitas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya.
Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Ini sudah kita kaji dengan filsafat pendekatan dialektika, dengan pendekatan filsafat Hegel. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis. Berpikir dan bekerja, itu Jokowi. Tesis kan gitu, Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Dari antitesis Jokowi ini yang cocok itu Anies. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi. Ujarnya dalam acara adu perspektif total politik yang berlangsung daring pada Selasa 11 Oktober 2022. Dengan Anies sebagai antitesis, Zulfan berharap hal ini akan berbuntut lebih dahsyat lagi, bahkan hingga pada pemilu 2029. Kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa. Mengapa kemudian kita Nasdem ini memutuskan Anies? Itu sudah dikaji. Tidak ingin mendorong sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024, masih panjang untuk mencetak prestasi. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies Baswedan. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Diharapkan dari dua ini dari Jokowi, kemudian dari Anies. Sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti 2029, ujarnya. Karena memang kalau misalnya Ganjar dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, Zulfan menambahkan. Seperti diketahui, Anies baru saja dideklarasikan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang oleh Nasdem pada Senin 3 Oktober 2022. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meyakini Anies merupakan pilihan yang terbaik. Surya juga percaya Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika Saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat. Bangsa yang membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Surya mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata, melainkan pembangunan karakter. Itu diperlukan dan akan kita perlukan. Yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter bangsa, ungkapnya.